Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya mau bahas saham Silo, Petro, Raja, Cuan, dan Brand. Saham-saham yang akan saya bahas ini sangat uptrend dan kebanyakan berada di area ATH masing-masing. Saham-saham ATH ini bagi yang belum punya bikin dilema. Kita liatin terus, dia naik terus. Pengen ikutan, tapi takut tiba-tiba ambrol. Gimana ya? Beli atau enggak? By the way, kalau kalian mau cari saham-saham yang uptrend, salah satu caranya, kalian bisa tonton video saya yang ini. Link ada di deskripsi. Sebelum kita mulai bahas, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Pertama-tama, sekilas IHSG sudah cukup membaik ya guys, walaupun asing masuknya kurang banyak ya guys, tapi ya ini sudah jadi tanda-tanda yang bagus. Sudah berada di atas MA20 dan asing beberapa hari berturut-turut masuk terus. Mungkin saja ini jadi pertanda bagus nanti IHSG bisa menuju ke atas MA50 terlebih dahulu. Setelah itu ya dia akan coba menuju ke swing high tertinggi pertamanya di 7.400. Kalau ini bisa nyampe ya dia menuju ke swing high selanjutnya dan kemudian dia sampai di ATH. Kita lanjut untuk bahas saham-sahamnya. Yang pertama adalah saham Silo. Ini udah cukup lama ya guys, sudah mungkin tahunan dia naik terus. Dia membentuk trendline seperti ini guys, ada garis kayak gini. Memang dia naik turun, tapi ketika sentuh trendline ini dia kembali naik lagi. Dan turun lagi, naik lagi, seperti itu. Ini juga ada kejadian yang cukup unik ya guys. Jadi ada transaksi yang sangat besar, tapi naiknya cuma sedikit. Saya juga nggak tahu apakah ini ada tukar-tukaran barang atau seperti apa. Kemudian dia juga pernah tiba-tiba naik tinggi banget, kemudian besoknya turun lagi. Ya seperti itulah, ini ada pergerakannya. Nah saat ini posisinya cukup bagus guys. Jadi dia berada di sekitar garis trend lainnya, kemudian dia berwarna merah. Nah ini adalah posisi yang bagus untuk bisa ambil posisi. Kemudian karena ini saham sudah naik cukup tinggi, ya harus disiplin pasang stop lossnya. Sebagai contoh di swing low terendah sebelumnya, contohnya di sini. Jadi kalau ini nanti ternyata turun di bawah garis coklat ini 2920, ya sebaiknya dilepas dulu sahamnya, karena kalau dia sudah close di bawah garis ini ya kelihatannya sudah tidak mengikuti trendline yang sudah dibuat sebelumnya, jadi ada potensi dia akan turun terus. Jadi itu pentingnya kita pasang stop loss atau automatic sell untuk saham-saham yang seperti ini. Kalau dia bisa bertahan di atas garis trendline ini, ya dia akan melewati resisten terdekatnya di 3140. Setelah itu baru dia menuju ke 3450. Ini sekilas untuk fundamentalnya ya guys. Kalau kita lihat misalkan laba komprehensifnya, ya memang ada kenaikan yang signifikan ya guys. Dari 43, 86, 200-an, 300-an. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini memang laba perusahaan ini naiknya cukup lumayan. Jadi ya nggak heran kalau misalkan sahamnya mengalami uptrend seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas saham Brand. Nah, Brand ini juga salah satu saham yang cukup unik ya guys. Dia sebenarnya trennya ya naik terus. Apalagi kalau dia sudah di atas MA20, naiknya akan lumayan. Ini contohnya naik, naik, naik seperti itu. Jadi harus hati-hati juga di saham yang seperti ini, karena pernah ada kejadian turun tajam seperti ini ya guys.
Nah, untuk posisi saat ini, ya dia masih coba untuk naik terus. Kemudian kalau kita lihat untuk bandar dan juga asing, ini juga masih koleksi. Tapi di hari terakhir, ini sahamnya naik, tapi kompak nih. Bandar dan asingnya melakukan penjualan, tapi yang balik lagi, walaupun berapa kali ada kejadian seperti itu, contohnya seperti ini guys, bandar buang besar-besaran, tapi ya ujung-ujungnya naik juga. Kemudian kalau kita lihat saat ini ya sudah berada di atas MA20 dan dia bersiap untuk menuju ke swing high, atau karena di sini ada gap, jadi dia akan berusaha untuk menutup gap ini terlebih dahulu kalau dia coba untuk naik. Tapi buat kalian yang sudah punya saham ini atau pengen punya saham ini, ya ini harus pasang stop lossnya ya guys. Sebaiknya di swing low yang terakhir ini 8.875, kalau dia sampai close di bawah ini harus sebaiknya keluar atau kurangi barang di posisi ini. Karena kalau dia sampai turun ke bawah seperti ini, ya artinya dia membuat swing high yang lebih rendah daripada swing high sebelumnya, sekaligus membuat swing low yang baru. Nah, ini juga sudah menjadi pertanda kalau saham ini mau downtrend. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas ini, kemudian tembus di atas 10.725, dengan kata lain gapnya sudah tertutup, maka dia akan menuju ke ATH-nya lagi. Kalau kita lihat sekilas fundamentalnya guys, fundamentalnya ya kurang bagus guys, turun 2022 1.500 turun jadi 500, jadi 450 ya. Tapi mau gimana lagi, sahamnya naik terus, ya tinggal gimana kita pintar-pintar ambil posisi dan pasang stop lossnya. Ini untuk saham brand. Selanjutnya yang berikutnya adalah saham cuan. Cuan saat ini sudah melewati ATH-nya ya guys. Ini sebelumnya ATH di sini, kemudian dia naik lagi, sudah membentuk ATH yang baru, dan ini menjadi target terdekat yang harus ditembus kalau dia mau naik lagi. Kemudian untuk stop lossnya di 12.575, ini swing low dia sebelumnya. Jadi kalau misalkan turun ke sini, ya harus dilepas dulu sahamnya. Kalau dia bisa naik, ya pasang terus stop lossnya, naikin lagi dikit-dikit, misal di sini, nanti dia naik lagi, pindah ke sini. Nah, kalau dilihat dari bandar dan asingnya, ya ini masih koleksi ya guys, besar-besaran ini. Ya kita nggak ada yang tahu maksud dia apa koleksi seperti ini. Kadang koleksi buang, koleksi lagi buang lagi, tapi ujung-ujungnya juga terus naik. Coba kalau kita lihat dari fundamentalnya, untuk labanya ya turun guys, malah minus. Nih kalian bisa lihat juga kalau kalian pakai Stockbit. Tapi ya begitu, sahamnya naik terus. Ya jadi harus benar-benar hati-hati ya guys, saham seperti ini. Ikutin aja, tapi dengan penuh kehati-hatian, pasang automatic sell-nya. Ini untuk saham cuan. Selanjutnya saham Petro. Petro setelah kemarin stock split, dia masih melanjutkan kenaikannya. Ini saham naik terus ya guys, nggak ada remnya ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya saham ini, ya harus benar-benar disiplin. Ini ada swing low di sini 3.170. Kalau di bawah ini ya sebaiknya kurangi atau dijual dulu sahamnya. Kemudian dia akan, misalkan dia bisa naik terus, ya udah automatic sell-nya dinaikin lagi, naikin lagi, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari bandarmologi dan forennya, ini sudah ada penjualan besar-besaran ya guys. Bahkan termasuk yang terbesar ya sejak saham ini mulai fase uptrend. Mungkin ini saatnya bandar dan forennya taking profit ya guys. Ya kita nggak tahu. Karena di sini pun sebelum-sebelumnya pernah juga ada bandar jualan seperti ini, bandar jualan, kemudian sahamnya turun sedikit, tapi naik terus. Nanti jualan lagi, naik lagi. Ya memang seperti itu. Jadi enaknya ya diikutin aja dia mau kemana. Kemudian kalau kita lihat dari sekilas fundamentalnya, dia performanya nggak bagus-bagus amat ya guys.
2019 labanya 179, tapi turun. Sempat naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi sedikit. Ya secara keseluruhan menurun ya guys. Tapi ya gimana lagi, sahamnya juga naik terus seperti ini. Jadi ya kalau mau ikutan ya benar-benar harus hati-hati ya guys. Ini untuk saham Petro, kemudian terakhir saham Raja. Raja mungkin naik banyak juga terpengaruh oleh ibu anak usahanya, Ratu. Ratunya naik kenceng ya Rajanya ikutan naik kenceng. Ini juga sudah berada di area ATH ya guys. Kemudian untuk stop lossnya bisa pakai 3100 ini. Nanti kalau ke bawah sini ya sebaiknya keluar atau dikurangi porsinya. Kemudian target terdekatnya di swing high sebelumnya 3800. Kalau dia bisa tembus 3800 ya kita nggak tahu dia mau berhenti di mana, ke 4000 atau 5000. Tinggal dipasang stop lossnya, nanti naikin dikit-dikit. Kalau dia membentuk swing low, pindah ke swing low selanjutnya. Jadi kawal aja terus. Kemudian kalau bandar atau asingnya, ini ada bandarmologi dan net foreign buy atau sell ya guys. Ini ya sudah banyak volume yang dia jual ya guys untuk bandarnya. Tapi ya gitu, tetap aja sahamnya naik terus. Kemudian kalau kita lihat dari fundamentalnya, secara keseluruhan memang membaik ya guys. Memang sempat ada rugi seperti ini, labanya sedikit. Tapi mungkin 2 tahun terakhir dia sudah labanya meningkat. Jadi ya mungkin wajar aja kalau dia naik. Tapi kalau naiknya signifikan seperti ini ya mungkin lebih ke karena market makernya ya guys. Untuk bandarnya kira-kira seminggu terakhir dia masuk terus. Untuk asingnya juga ini gado-gado ya guys, ada kadang jualan kadang kolek seperti itu. Yang jelas ya bisa diikuti saja untuk fase uptrendnya. Tinggal hati-hati pasang automatic sell-nya supaya kalian tenang dalam memiliki saham ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.